Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bagian Kesiswaan oleh Ibu Juhairia SPD. Yang terhormat Bapak Dwi Widit Pramondito SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat teman-teman semua, guru-guru SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sebagai peserta IHT pendampingan individu 2. Salawat teriring salam terlupa pula kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita telah diberi kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita dapat menikmati alam dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Selaku pemandu acara, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Juhairia sebagai wakil kesiswaan, yang kedua kata sambutan dari pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Widit Pramondito SPD, yang ketiga acara inti penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Kus Guntari SPD. Yang keempat penutup. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Bengkulu yang akan diwakili oleh Ibu Juhairia selaku wakil kesiswaan. Kepada Ibu Juhairia kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi Widit Pramondito SPD selaku pengajar praktik yang saya hormati, teman-teman para dewan guru, terkhusus Pak Kus Guntari sebagai calon guru penggerak yang selalu kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat dapat berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam rangka mendukung kegiatan Pak Kus Guntari, yaitu untuk diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Selawat beserta salam selalu kita curahkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, sekali lagi syukur alhamdulillah bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini selalu ada dari hari ke hari. Ini tidak lain memotivasi para guru-guru kita supaya tetap berkreasi, berinovasi, yang tujuannya mungkin untuk tidak lain muaranya supaya kita bisa menimba ilmu sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk dalam hal pembimbingan kita terhadap anak-anak didik kita semua. Jadi untuk itu nanti mari kita bersama-sama Bapak Ibu mendukung kegiatan ini. Apapun akan kita bantu untuk kegiatan khususnya Pak Kus Guntari ini, supaya apapun namanya itu, bentuknya bagaimanapun, bisa akan mencapai hasil yang terbaik tentunya. Nah, khusus untuk kegiatan visi dan prakarsa perubahan dalam hal ini terkhusus untuk sekolah kita, ya, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, semoga akan membawa manfaat yang luar biasa bagi perubahan-perubahan kita ke depannya, dan membawa manfaat juga bagi kawan-kawan yang lain, memotivasi juga bagi teman-teman yang lain, khususnya para generasi muda yang tentunya usianya masih di bawah 50 tahun. Nah, ini jadi para guru-guru muda insya Allah dengan ikut kegiatan seperti ini, udah melihat Pak Kus
Pak Guntari nanti yang lain juga akan termotivasi insya Allah. Jadi untuk itu sebagai kami mewakili Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, karena kebetulan Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan lain dan para wakil yang lain juga masih ada kegiatan lain, rasanya Pak Gun tidak mengurangi bahwa kami tetap memotivasi dan selalu memotivasi. Insya Allah sukses untuk kita semua, terkhusus untuk Pak Gus Guntari. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Pak Gun. Ya. Demikian saja, semoga berjalan dengan lancar. Ya Pak Didit juga, ya pengajar praktik, sukses selalu ya Pak. Tetap berkarya dan terus berkarya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juharia. Berikutnya kata sambutan dari pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Bapak Didik Pramendito SPD. Kepada Pak Didik disilakan. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru SMP Negeri 1, ya terkhusus untuk Pak Gus Guntari, CGP kita ya Bu ya. Kami akan menyampaikan pertama adalah urutan acara kita pada saat ini. Ya, jadi dalam panduan ini PP juga sebagai moderator Pak Bu semuanya ya. Jadi yang pertama nanti ada pengantar tujuan diskusi. Ya, terus nanti merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi sekolah, terus mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Berikutnya adalah penutup. Jadi Bapak Ibu semuanya, Pak Guntari ini selama proses pendidikan diajari bagaimana membuat visi pribadi. Nah, kira-kira seperti itu. Di mana visi itu merujuk pada pemikiran Desa Dewantara, visi yang merujuk pada keberpihakan kita kepada anak didik. Siapapun anak didik kita, apapun bentuknya, apapun sifatnya, itu adalah sebuah pribadi insan yang harus dihargai eksistensinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Gus Guntari sebagai calon guru penggerak, ya itu diajari bagaimana menjadi seorang pemprakarsa perubahan. Jadi nanti Pak Gus Guntari akan memaparkan apa sih visi pribadinya Pak Gus Guntari ini sebagai guru. Nah, terus kemudian nanti disandingkan dengan visi sekolah. Nah, apakah nanti yang diprakarsai oleh Pak Gus Guntari ini adalah sebagai penguatan dari visi yang sudah ada, ya, atau sesuatu hal yang baru, tradisi baru, loncatan baru, yang nantinya ketika didiskusikan, bisa saja kalau prakarsa itu adalah sebuah loncatan yang strategis, bermanfaat, itu bisa membimbing kita untuk untuk bisa menyelaraskan atau bisa mengubah dari sebuah diskusi. Tapi itu terlalu jauh barangkali Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa hasil diskusinya. Nah, terus harapan kami, meskipun ini hanya semacam diskusi terbatas, tapi harapan kami ini juga akan menelurkan Pak Bu inspirasi baru, dan harapannya nanti akan menjadi sebuah refleksi untuk kita bisa membuat sebuah visi-visi yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terus nanti langsung saja kepada Pak Gus Guntari untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan Pak Gus Guntari. Terima kasih kepada Pak Didik Pramendito yang telah memberikan arahan. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi tentang IHT pendampingan individu 2 PI 2 tentang visi dan prakarsa perubahan.
yang akan disampaikan oleh Bapak Kusguntari SPD. Kepada Pak Kusguntari disilakan menyampaikan. Terima kasih Bu Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SMP Negeri 1 ini dalam acara visi dan prakasa perubahan di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang dan terang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Diwakili Bu Juharia, Pak Didit sebagai pengajar praktek, Bapak Ibu Guru yang sudah berkesempatan hadir pada undangan saya secara pribadi, terima kasih banyak sudah datang. Mudah-mudahan hari ini kita dapat melakukan diskusi yang hasilnya menjadi suatu perubahan atau prakasa perubahan untuk SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan dulu tujuan untuk kegiatan kita hari ini. Itu pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi ini, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Mungkin itu untuk tujuan kita hari ini. Sebelumnya saya izin Guru Bahasa Indonesia membacakan puisi, walaupun bukan puitis ya Pak. Kita coba. Izin Guru Bahasa Indonesia, Bu Bobi, Bu Noviasari, Bu Rika. Karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih Ibu. Ya, itu karya Insinyur Soekarno, walaupun gak bagus, itu tangan aja ya. Ini ada suatu video yang nanti Bapak Ibu berikan tanggapan dari video ini, dari yang dilakukan si Bernard ini beruang, yang melakukan suatu visi. Ya, kita lihat di sini dia berusaha mengambil alat-alatnya kayak untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita lihat ya, sambil nonton ya Bapak Ibu ya, nggak lama ini. Musiknya dengar nggak? Nggak ya? Dia kita lihat tujuannya.
mau naik gunung. Tidak tahu melangkah. Bukan mendaki. Dia berusaha menaiki ya gunung apa ya namanya? Jatuh tertimpa palu. Es ya. Dia berusaha menggunakan alat tadi, nggak berhasil. Kemudian dia mencoba, ada ide kiranya dengan kukunya dia bisa menaiki dengan gampang kiranya. Iya, tadi susah dia pakai alat, ya. Nah, sambil santainya, sengariannya, si Bernard ini jatuh lagi dia, berusaha, kemudian mencoba lagi. Ya. Iya, sampai yang puncak tertinggi. Ya, dia dengan santai sebentar senyum-senyum, udah sampai di puncak. Itu hanya film. Ayalah. Ya, lihat lagi. Banyaknya rintangan dari atas. Nih. Itu kan impiannya tadi. Iya, impiannya sudah sampai di puncak. Iya, oke. Tapi jatuh juga. Oke, Bapak Ibu setelah melihat video tadi sekilas, ya kita lihat dari proses dia mengambil alat, kemudian dia melihat di cermin, dia ingin mencapai tujuannya menaik ke puncak itu. Ya, jadi menurut Bapak Ibu dari video singkat tadi kira-kira apa sih itu visi? Boleh bantu Bapak Ibu membantu menjelaskan supaya diskusi kita berjalan dengan baik. Apa itu? Ya, visi itu apa? Siapa? Ya, boleh. Ya, berita. Terima kasih. Kalau menurut saya visi itu kan tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Oke. Itu Walaupun tujuan itu jangka panjang. Ya, jadi tujuan itu tidak sekarang saja, tujuan jangka pendek, tapi juga tadi sampai akhir dia udah sampai puncak, berarti sampai ke tujuan jangka Tujuannya. panjang, walaupun melalui Rintangan, beberapa cobaan. Ya, setiap tahap itu Siapa? selalu ada cobaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Aplaus dulu untuk Bu Rita. Nah, sekarang dari video tadi, apa saja pembelajaran yang Bapak atau Ibu dapat ambil dari video ini? Oke, ini Bu Popi. Semangat ini. Semangat bagaimana Bu Popi. Oke, silakan Bu Popi. Terima kasih Pak Gus Gentari. Dari video tadi bisa kita tangkap bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu butuh perjuangan. Betul. Perjuangan itu akan dicapai dengan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri. Iya, aplaus dulu. Betul. Berasal dari diri sendiri. Iya. Jadi kita sendiri yang harus meningkatkan kemampuan kita atau membenahi diri untuk mencapai suatu kesuksesan. Oke. Walaupun perjuangan itu mungkin pada saat udah mau mencapai puncak jatuh, memenuhi bisa mengalami satu kesulitan, namun tidak kecewa, akan mengulang lagi, mencoba dan mencoba sampai berhasil. Iya. Berarti menurut Bu Popi itu apa? Dari pelajaran tadi dia padahal ada kemampuan dari dirinya sendiri. Iya. Dia memakai alat-alat. Ya, padahal di dirinya bisa Ada. melakukan dengan kukunya Tanpa dari dia tanpa bantuan. ya. Oke, terima kasih Bu Popi. Ada lagi yang lain? Kelas 9 itu dari kelas 97 silakan. Ya, Terima Ibu kasih Yuni. Pak Gun. Saya hanya menambahkan sedikit. Kalau saya lihat dari video yang Pak Gun kasih ke kita ini, itu baru hayalan dia. Iya. Saya lihat karena dia kan belum pergi ke sekolah, cuman hayalan.
untuk mencapai tujuan yang ingin dia capaikan, memang kita harus banyak-banyak berhayal dulu. Terkadang hayalan itu bisa tercapai dan bisa tidak tercapai, tergantung dengan usaha yang akan kita lakukan. Dimana tujuan itu yang akan kita capai sudah pasti banyak rintangan. Walaupun tadi dia udah di atas, masih ada rintangan yang dihadapinya. Jadi itu tambah. Aplaus juga untuk Bu Yuli. Oke, berarti sudah disampaikan dengan dari Bu Rita, Bu Bobi sama Bu Yuli, pembelajaran didapat dari video tersebut bahwa itu visi itu atau tujuan atau impian yang dia akan sampai itu akan dicapainya dengan dilakukan, yang berawal dia melakukan dengan semua peralatan yang dia pakai, yang kiranya tidak berhasil di tengah, sampai terjatuh, balik lagi dia coba dengan kekuatan yang ada pada diri dia, akhirnya dia sampai ke puncak. Ya, jadi dengan visi, ya visi itu impian kita ke depannya yang akan kita sampaikan, tujuannya kita sampaikan. Nanti yang kita akan sampaikan itu menjadi suatu visi, rencana yang dari visi tersebut. Ada misi, penjabaran dari impian kita itu, ya, rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Ya, ini kalimat yang Bapak Ibu coba lengkapi. Nanti kita akan sama-sama akan merangkum cita-cita untuk murid ini bagaimana. Ya, jadi yang soal pertama ini ada kita memimpikan murid itu yang bagaimana, ya, di dalam sekolah kita, ya. Jadi soal pertama itu mohon Bapak Ibu untuk mengisi di apa namanya? Ya, ini penanya langsung dibantu. Ya. Terima kasih Bu Jum. Makan jeruk nanti. Penanya ada pena. Yang tidak buat nanti remedial ya. Pena terbang. Ya. Semua mengisi Bapak Ibu. Kira-kira kita sebagai guru memimpikan murid-murid itu yang bagaimana? Ya. Apakah yang menurut Ibu ya? Nanti baru saya simpulkan. Ya, nanti yang sudah boleh tempelkan ke depan Bapak Ibu. Ditempelkan. Boleh tempel sini Pak. Bikin namanya dulu Pak. Bikin nama. Ya boleh beri nama, nanti mau disampaikan satu-satu. Ya. Juara satu tuh. Oke Pak. Nah soalnya hilang Pak. Cuma satu jawabannya. Soalnya hilang. Belum. Mati ya Pak. Jawabannya satu. Kita nempelnya sama-sama. Kok di sini bapak terus hilang? Satu dulu. Nanti dulu. Kita memimpikan murid yang Ya. yang tekwe. Dulu Pak. Saya memberikan murid yang seperti apa? Dia harus satu ya Pak. Banyak boleh, ada 3 atau 4 boleh. Sebanyak-banyaknya. Iya Pak. Boleh sebanyak-banyaknya Pak. Ya soal nomor 1 tadi. Oh dia mati nih. Berarti satu kertas satu jawaban Pak. Nanti bagi lagi ya Pak. Pasti nggak akan Nomor 1 aja dulu Mbak. udah bayar uang sekolah belum? Nggak bisa. SPP-nya bayar. Nomor 1 aja dulu. Nanti kita bahas.
nempelkan ke depan. Ini saya bantukan, biar nggak terlalu jauh. Ya. Nempel. Nggak usah ditekan ya. Ya. Boleh dikasih nama nanti. Bu Rini. Tidak boleh. Nomor 1. Ayo yang jawabannya bagus juara 5. Ada lagi. Oke. Yang belakang soal nomor 1. Satu-satu Bu, kita bacakan dulu. Ya boleh Bu ini. Bu ini pertama bacakan ke depan. Yang Bu ini bacakan. Iya, jawabannya. Jangan remedial nanti. Ya, apa yang kita impikan untuk murid-murid kita menginginkan murid-murid yang cerdas dan berkarakter. Gitu. Impian berkarakter itu nanti dia muncul dengan tingkah laku yang berbagai macam tingkah laku. Oke. Ya, Pak Suherman lagi. Pak Suherman lagi. Yang paling muda duluan. Terima kasih. Kalau namanya memimpikan murid-murid, mungkin antara kita semuanya sama, mungkin cara mengungkapkan aja beda-beda gitu ya. Kalau saya sekali dengan Bu Rini tadi, masih tambahkan lagi. Kalau saya di sini memimpikan sesuatu yang kreatif, ya. Kreatif, mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, plus dulu. Dua orang lagi. Coba bagian belakang. Coba. Ibu siapa? Bu Elva boleh atau Bu Ika? Bu Elva dulu. Iya, Rizka boleh. Rizka dari BK. Iya, oke, dari guru BK. Iya. Pegadaian. Kita memimpikan murid-murid yang bahagia. Karena kalau mereka bahagia, maka mereka bisa menghadapi dunia. Terima kasih. Bu Rizka. Iya. Nggak ada masalah. Iya. Yuk, satu lagi Bu Yuli. Bu Yuli satu lagi. Ayo Bu Yuli. Kenapa ini ke amplopnya lagi dulu? Terima kasih Pak Gun. Kalau menurut saya kita memimpikan murid-murid yang dapat mencapai cita-cita yang diinginkannya. Itu menurut saya dapat mencapai cita-cita yang diinginkannya. Terima kasih Bu Yuli. Aplaus juga untuk Bu Yuli. Oke. Dari yang Bapak Ibu buat, nanti secara umum saya rangkum setelah semuanya kita ada jawab. Ya, Anda sudah bisa itu. Sekarang kita yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid itu apa dari menurut kita itu sebagai apa? Oke, bagikan lagi, boleh banyak-banyak. Satu lagi. Nomor 2. Langsunglah buat Bu, nomor 3 juga Bu. Nah, langsung nomor 3, nomor 2, nomor 3. Biar agak dipercepat. Nomor 2 dan 3. Yang ketiganya, di sekolah kita mengutamakan apa? Iya, kita mengutamakan apa? Oke. Kita mengutamakan di sekolah, kita mengutamakan apa? Iya. Nomor 2, nomor 3. Nanti sekali lagi kita sekali 3. Ibu Opi langsung juga boleh diisi. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sekaligus Bu Opi. Iya, dirapel karena Bu Opi belum mengikuti. Iya, maksudnya. Yang pertama tadi kita memimpikan murid kita yang bagaimana Bu Opi sebagai guru. Iya, yang nomor 2 kita percaya murid adalah
Nah, buat. Boleh. Iya. Oke. Yang nomor habis kertasnya. Boleh satu kertas tuh boleh itu sekali dua nih boleh. Satu kertas sekali dua boleh. Bicara aja. Ya. Di sekolah kita mengutamakan belum. Oke, dibuat juga yang bagus-bagus ya untuk anak murid kita. Iya. Iya. Kepentingan siswa. Ini murid nakal nih mencubit. Oke. Kita mengutamakan. Nanti yang terakhir langsung sekali 3 ya Ibu. Ya. Ya. Di sekolah kita mengutamakan. Nanti ditolong dibantu nih satu orang aja ngumpulkan biar nggak terlalu bolak-balik. Kok sama? Nyontek. Kok juga sama ini siswa. Sudah nomor 2 nomor 3-nya sudah sekaligus. Ya, bantu Priska dikumpulkan punya ibu-ibunya. Setelkan sama Bu Priska biar ditempelkan sekaligus. Sadar betul bahwa kita adalah gurunya. Dalam kebagusan riset. Ini kalimat rumpang. Ya. Habis waktunya. Habis waktunya. Murid pintar nilainya sampai dari itu. Iya, murid pintar tuh dia mengukir dulu. Yang ada dulu itu Priska. Yang ada dulu ditempelkan. Isinya lucu. Kita sadar. Di bawahnya, di bawah. Kita sadar Saya murid tahu. adalah Ya, nanti kita simpulkan dengan yang bukan benar menurut saya gitu ya Pak Widin. kalau belanja Nanti kan Bapak Ibu ini sudah benar semua sebenarnya. Ya, kita sampai nanti yang terakhir ini kita gabung sekali lagi. Ini Ibu. Oh, langsung sampai nomor 4 Ibu ini. Ini pintar sekali Ibu ini. Nah, karena Bu Upi yang banyak, boleh Bu Upi yang jelaskan nomor 2 dan 3. Oke. Dari sini Bu Upi. Nampak? Yang Bu Upi kerjakan tuh lah. Ini nih. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kelebihan dan kemampuan yang bisa diandalkan. Iya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kejujuran. Iya. Dan nomor 3. Sampai ketiga dulu. Nanti satu lagi baru. Iya. Yang Aika lagi. Nomor 2 dan 3. Iya. Boleh. Aika dah boleh. Boleh maju. Baca aja yang ada di depan. Ingat. Aika tadi mana nih? Kita percaya bahwa murid adalah Maju depan dia. kertas putih. Kertas putih. Berarti masih bersih. Iya. Kemudian Kalau di sekolah kita Iya. mengutamakan kepentingan siswa. oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ika. Saya minta satu orang lagi yang nomor 2 dan 3. Ibu Elpa belum? Ibu Elpa. Dapat semua. Ibu Elpa lagi. Ya, silakan Bu Elpa. Kami dari 98 nih. Dan mau ke depan boleh? Dari situ aja. Jadi kita percaya bahwa murid adalah sama tadi dengan Ika. Iya. Bahwa murid itu adalah kertas putih yang perlu diwarnai. Oke, mantap. Dia menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, dulu. Iya, nomor 3. Kita mengutamakan siswa Mengutamakan siswa. sebagai fokusnya. Oh, fokusnya ke siswa. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Oke, yang
tiga terakhir kita sekaligus. Ya, isi lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, ini kalimatnya rumpang, ditelaah oleh Bapak Ibu gimana cara menelaahnya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, dilanjutkan lagi. Kemudian yang kelima itu kita atau guru, warga di sekolah ini yakin untuk, iya boleh isi jawab boleh. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah, kita main apa ini? Ya, nomor 4, 5, dan 6. Yakin untuk jam 1.50 Ya. pulang. Oke. Nomor 4, 5, 6 lagi. Bu Opi sudah nomor 4, 5, 6 lagi di si Bopi. Murid kita di sekolah sadar Iya. betul bahwa Bulan, ya. nih catering kita tetap Mami, woi nomor 4 Mami tetap tim untuk bilang. Ya, silakan dibuat. Yang sudah nanti bantu dikumpulkan. Ya. Nomor 4, 5, 6 satu stikinan ya. 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 Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, menurut murid kita sadar untuk apa? Ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk Kayak nolong itu. ya, memang kalimatnya rumpang, belum jelas tapi harus diperjelas menurut Bapak Ibu bagaimana melengkapinya menurut versi Bapak Ibu semua. Ya, enak. Ya. Nomor 6 yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, ya, bahwa namanya kalimat rumpang. Tapi untuk murid itu ya, cita-cita untuk murid, intinya ke untuk murid ya Bapak Ibu ya. Tujuannya ke untuk murid ya. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid, kita memimpikan murid kita sebenarnya dari kalimat rumpang ini bagaimana ya, bahwa ya untuk murid-murid harus ngapain ya? Kita tuh untuk murid, nah cita-cita ya, iya boleh boleh dibuat ya. Nyontek pikiran loh. Tadi tak Iya. Kumpulkan Nyontek boleh. pikiran memput ini mentang-mentang lahir tua. Bisa baca pikiran. Tapi murid nulis itu balik ini. Nah, Biasa itu biasa. biasa itu. Ini benar. Oke, kita bantu. Nadanya udah eyak-eyak. Malam lah tahu. Kayak gini aja Brin. Nah. Cantik ya. Dasar kebagusan itu. Ada. Oke. Mami tulisan kita sama kan? Ya. Bukan usah banyak-banyak, singkat aja boleh. Singkat aja. Yang penting keberhasilan siswa. Ya. Sudah? Oke. Boleh langsung karena berdiri langsung bacakan yang terakhir. Tadi nomor 4. Ya. Ya, murid sekolah kita sadar betul ya. Ya. Di sini bahwa murid di sekolah bahwa mereka kita sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah itu adalah untuk menimba ilmu, kemudian untuk mengejar cita-cita dia. Nyontek ya nyontek. Orang Samarinda, Mami. kita warga di sekolah ini yakin, kita yakin bahwa di sekolah ini ya bukan suatu wadah
suatu lembaga bagi peserta didik untuk mencapai cita-citanya, untuk kesuksesannya di masa akan datang. Jadi ini ada suatu lembaga wadah ya untuk mengejar cita-cita peserta didik. Ya, di samping itu untuk menjembatani anak-anak bagaimana supaya mereka sukses ya untuk di masa akan datang. Terakhir Murid, nomor 6 Murid. Dan yang terakhir kita dari warga sekolah ini paham. Sekolah ya kita paham bahwa sekolah itu adalah suatu tempat, suatu wadah lagi lembaga di mana ini adalah bukan satu-satunya, ini secara formal ya. Sekolah adalah suatu lembaga untuk memfasilitasi peserta didik untuk mengejar cita-citanya, mencapai cita-citanya dalam keberhasilan hidupnya baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahwa paham betul tuh, ini sekolah sebagai wadah pendidikan untuk menyalurkan mereka, menampung mereka supaya mereka bisa mencapai cita-citanya di masa akan datang. Ya, itu saja, terima kasih. Masih boleh ini, aplaus dulu untuk ini. Ngomongnya banyak betul. Tulisannya dikit, ngomongnya banyak tahu. Satu orang lagi untuk yang 4 di mana? Nah ini maju lagi. Oke. Jawaban yang kalimat keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan merupakan bekal untuk mencapai cita-cita di masa depan. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu siswa kita melalui lembaga pendidikan ini sebagai jembatan mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bekal pengetahuan yang kita berikan kepada anak ini merupakan merupakan jembatan mereka untuk menuju cita-cita dan impian. Oke. Oke, udah mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Sebenarnya tujuan untuk murid kita. Ya. Nah, sekarang saya simpulkan Bapak Ibu dari yang Bapak Ibu buat tadi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mampu mengembangkan semua potensi mereka, memiliki serta menggunakan potensi tersebut untuk kebaikan mereka sendiri, keluarga mereka, lingkungan sekitar mereka, serta untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah hal yang paling diutamakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga mereka harus difasilitasi dan diperlakukan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, ya, mereka, sehingga kita dapat memberikan pembelajaran, fasilitas serta bantuan yang tepat untuk murid-murid kita. Ya, kita kondisikan anak sebagai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua memiliki potensi diri mereka masing-masing yang dapat mereka kembangkan untuk mereka menjadikan kekuatan bagi diri mereka untuk menjadi manusia yang merdeka, berbudi, pekerti luhur. Ya. Kemudian selanjutnya, kita dan warga di sekolah yakin untuk memberi pembelajaran yang dapat membantu serta memfasilitasi setiap murid untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki dengan memperhatikan karakteristik mereka, kelebihan serta kekurangan mereka, tahap pertumbuhan dan perkembangan mereka, serta kultur sosial dan budaya mereka. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki keunikan masing-masing, sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama, ya, terhadap murid dalam proses pembelajaran, proses pendidikan dan pembelajaran. Itu kira-kira kesimpulan
dari yang Bapak Ibu dan juga yang dari saya. Ya, semua aplaus dulu untuk kita tadi ya semuanya. Kemudian kita masuk ke visi SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Ini visi kita yang terbaru Ibu ya. Itu unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta terampil mengimplementasikan diri pada era digital. Ini visi SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang diinginkan, yang kita capai dari murid kita? Ya, boleh. Ya, Pak Suherman. Boleh ya? Apa dulu? Diri Pak, biar nampak kamera. Biar nampak yang berbicara itu siapa tuh ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya susah ini. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Ya. Dari, coba bisa tampil dulu. Visi sekolah kita. Ya, jadi visi sekolah kita SMP Negeri 1 Kota Bengkulu unggul dalam berprestasi berdasarkan profil Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta terampil mengimplementasikan diri pada era digital. Kalau menurut saya ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yang ingin kita capai dari murid kita. Cuma bunyinya, kalau ini mohon maaf ya, bunyinya menurut saya ini saling tumpang tindih ya, karena di sana ada tuh berdasarkan profil Pancasila. Di dalam profil Pancasila itu sudah ada bernalar kritis, sudah ada gotong royong, sudah ada mandiri. Ya, ini menurut saya nggak usah diulang lagi yang isinya ini menurut saya. Dia panjang Pak. Ini punya sekolah kita Pak. Apa-apa itu kan menurut saya loh Bu ya. Iya, maksudnya itu mungkin menjelaskan dari isi yang ada di bahwa profil Pancasila itu Kalau guru seperti maaf ya. Kalau untuk guru nggak apa-apa, kalau untuk murid langsung diikat gitu dia ngedown ya Bu. Iya. Dikasih dihargai dulu buat saya. Ya. Nanti kalau salah, gitu. Oke, makasih itu aja, makasih semuanya. Terima kasih Pak Suherman. Ya, menurut Pak Suherman tadi masih tumpang tindih terhadap visi sekolah kita. Kemudian yang kedua, ya, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, menurut Bapak Ibu, visi kita tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda murid di sekolah kita dengan sekolah yang lain, ya, terhadap visi kita tadi. Mungkin bisa kita jelaskan dengan prestasi kita juga boleh, selama ini boleh disampaikan secara global yang kita sudah dapatkan selama ini ya. Terima kasih. Kalau kita bandingkan visi sekolah kita dengan sekolah-sekolah lain ya, dari latar belakang sekolah SMP 1 ya, bukan dari sekarang aja, bahwa kita sudah ke era globalisasi Pak, dari prestasi kita. Nah, apalagi sekarang di zaman era digital ini, kita lebih luas lagi perkembangan kita, sehingga kita ada perbedaan antara sekolah kita dengan sekolah lain. Gitu, ya. Nah, jadi memang dari awalnya, makanya kita sekarang kan situasi kondisi kan di era digital, di situ sudah ada globalisasi, sedangkan yang visi yang dahulu kita sudah mencapai globalisasi. Sekarang apalagi di era digital. Jadi itulah perbedaan antara visi SMP 1 dengan visi sekolah-sekolah lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ria. Aplaus juga dulu untuk Bu Ria.
Ada lagi yang lain? Bu Novia? Boleh. Tidak apa-apa, kan marga SMP 1. Murid Bu Novia yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CGP hebat ya, yang pantang menyerah, Bapak Kusbuntari SPD dan pengajar praktiknya yang selalu membersamai dengan sangat care gitu, Bapak Dwi SPD. Dan halo rekan-rekan sejawat, selamat pagi walaupun sudah menjelang ke sore. Menanggapi untuk visi sekolah kita ini, mungkin tidak hanya saya, tetapi di dalamnya juga terlibat beberapa tim pengembang kurikulum, Pak Suherman juga saat itu, kemudian Ayu Eva juga dari saat merumuskan visi di awal tahun ajaran baru. Baru dipilih, belum ya. Nah itu. Ini juga kalau tidak salah Bu Rini waktu itu di musyawarah sekolah kita merumuskan bersama ya. Kenapa kita kemarin mencoba untuk menyelaraskan visi dengan profil pelajar Pancasila? Itu yang pertama, kita melakukan analisis kontekstual. Saat ini kan pelajar Pancasila P5 itu menjadi pedoman untuk pendidikan nasional, khususnya kita pendidik dalam membentuk karakter siswa yang dikehendaki ini memuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah terjabar dengan spesifik di dalam visi ya. Sehingga visi sekarang ini Bapak Ibu itu kan tidak serta-merta nanti mau mencetak siswa memiliki 6 profil ini secara instan, tidak. Tetapi bagaimana gambaran visi sekarang ini menjadi garis start kita untuk 3 tahun ke depan, mungkin ya lulusannya kan nanti 3 tahun ke depan itu menjadi siswa yang kita harapkan ya, siswa masa depan yaitu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kenapa kita urai lebih spesifik? Karena jika visi kita itu jelas, tentu nanti lebih mudah untuk memetakan peta jalannya seperti apa, dan membuat sekolah kita juga lebih mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya, sehingga poin-poinnya disebutkan secara satu persatu. Dan juga istilah profil pelajar Pancasila ini kan masih awam, masih baru ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kemarin itu tidak diurai Gun, tetapi kata kepala sekolah nanti kan masyarakat, warga sekolah, kemudian khususnya siswa tidak akan paham apa saja profilnya pelajar Pancasila itu. Jadi oleh karena itu dibuat lebih gamblang seperti itu ya. Yang tetap kita pertahankan dari visi yang sebelumnya itu yang terampil mengimplementasikan diri itu masih sesuai dengan situasi dan perkembangan di sekolah kita saat ini. Kembali ke pertanyaan gue yang mana tadi? Yang kedua menunjukkan ya jelas, karena kita adalah sekolah yang menjadi satu di antara 3 sekolah yang sudah ditetapkan SK oleh Kementerian sebagai sekolah IKM mandiri berubah di tahun pertama bersama SMP 18 dan SMP 4, SMP 3 belum. Nah itu yang membedakan kita, maka kita bergerak juga untuk membuat visi yang sejalan dengan peta jalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Maka kita masukkan di sana yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi kekuatan kita, yang kita harapkan nanti gambaran visi ini memang kita memimpikan siswa masa depan kita adalah siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah seperti apa nanti perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter tersebut sudah diurai di indikator visi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bu Novia Sari. Kita aplaus dulu. Sudah panjang menjabarkan tentang visi kita tadi, kemudian juga menunjukkan apa harapan menjadi berbeda antara murid kita dengan sekolah yang lain. Baik Bapak Ibu, kita next, mari kita tinjau kembali
Ya, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid dari kita visi sekolah tadi? Yang kedua, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi? Nah, ini kita tinjau dari visi tadi, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid dari segala pembelajaran dan hal-hal yang lainnya? Menurut Bapak Ibu, apa tanggapannya? Boleh kasih masukan. Coba. Boleh Pak. Ini ya. Ini bagaimana dari hal apa? Visinya sudah berpihak kepada murid gitu kan. Iya, dari Jadi salah satunya bernalar kritis. Jadi siswa itu memang diberikan kebebasan bernalar kritis sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Kita nggak harus menekankan harus begini enggak. Jadi memang muncul dari potensi siswa tersebut. Ini salah satunya aja. Gitu. Itu aja Pak. Pak Herman, Bapak Ibu yang lain, menurut Bapak Ibu, visi kita apa sudah berpihak pada murid bisa dicontohkan? Salah satu contohnya di bagian bidang apa gitu, pembelajaran apa gitu? Boleh? Oke, kembali ke visi. Nah, boleh Bu Popi. Menurut Bu Popi, apa sudah berpihak pada murid? Kalau menurut analisis saya ini baru seperti jargon atau moto ini. Karena tujuannya kan ke siswa. Kalau ke siswa sama kayak kita merumuskan tujuan pembelajaran gitu loh Pak Gun. Siswa mampu atau siswa dapat. Gitu. Jadi kata kerja operasionalnya nggak ada di sini. Mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi berdasarkan profil pelajar Pancasila. Titik 2, profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri. Jadi dia menjelaskan apa itu profil Pancasila. Jadi koma itu diganti dengan titik 2, rincian dari profil Pancasila. Jadi Nyambung. biar tidak tumpang tindih ya Bu, seperti kalau Menyambung saat elaborasi pemahaman itu dari narasumber memang menyatakan bahwa visi itu kan di dalamnya menggambarkan proses kita, ya proses untuk walaupun itu masih membayangkan nanti profil siswa yang akan kita hasilkan di masa depan seperti apa, tetapi hendaknya menggunakan kata kerja. Jadi itu tadi Popi mewujudkan siswa unggul berdasarkan profil ya. Nanti di KWSP di revisi kata kerja baru dapat pas elaborasi. Oke. Terima kasih Bu Popi, Bu Novia sudah menambahkan apakah visi sudah berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan dari segala sisi? Menurut ini sebenarnya bagian dari kesiswaan sebenarnya bagian ya berhubung ada mewakili boleh Bu Elva, kira-kira program apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi? Terima kasih Pak. Boleh. Kalau kami dari sisi kesiswaan, kami telah mendukung program-program yang akan membawa siswa menuju keberhasilannya, diantaranya dengan cara mereka mengikuti event-event lomba baik itu di tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan ditunjukkan oleh siswa kita akan keberhasilan yang mereka miliki, akan kemampuan yang mereka miliki. Artinya kita telah menumbuhkan siswa dari segala sisi berdasarkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itulah dari kami siswa. Oke, ditambah kegiatan ekstranya ditambah dalam KPI. Ya. Proyek. Ya, baik itu akademik dan non akademik. Oke. Ya. Terima kasih Bu Yuli mewakili dari kesiswaan tentang program pasar yang sudah dilakukan oleh warga sekolah dan mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Kemudian Bapak Ibu, ini salah satu harapan saya untuk visi SMP Negeri 1
Yang pertama itu merdeka belajar. Ya, ini mungkin belum masuk juga, tapi harapan saya seperti ini. Merdeka belajar, berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi, menjunjung budaya lokal. Di sini menurut saya merdeka belajar ini maksudnya anak menerima pembelajaran dengan merdeka, dengan kebebasan. Maksudnya kebebasan ini bukan kebebasan semena-menanya, tapi anak menentukan pembelajaran yang dipilih itu menentukan hasil mengerjakannya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, yang intinya nanti anak itu mendapatkan hasil itu sesuai dengan arahan dari guru walaupun caranya berbeda-beda. Ya. Kemudian berkarakter Pancasila ini sebenarnya sudah masuk ke semua yang 6 yang dijelaskan di isi kita tadi. Ya, beriman dan bertakwa, bernalar kritis, kemudian inovatif, kreatif, itu masuk dalam berkarakter Pancasila. Jadi mencakup satu. Kemudian unggul dalam prestasi, di sini maksudnya prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian menjunjung budaya lokal, di sini juga kita bisa mengaitkan pembelajaran kita di sekolah itu tentang budaya lokal di daerah kita. Misal dari kegiatan kita nasi campur ya, bukan nasi kuning itu nasi campur nasi campur ya. Jadi itu menggambarkan bahwa kita maknanya yang kita ajarkan kepada anak bahwa itu banyak adat istiadat kita di sekolah atau peribahasa di Bengkulu, maknanya bagus, bisa kita kaitkan dalam pembelajaran kita sehari-hari, yaitu menjunjung budaya lokal. Nah, ini prakarsa perubahannya yaitu memfasilitasi semua murid sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka, ya. Kemudian serta dapat memaksimalkan kelebihan mereka sehingga dapat menjadikan murid menjadi manusia yang merdeka, yang berbudi pekerti luhur dan memiliki kompetensi yang baik. Ya, ini untuk prakarsa perubahan dari visi yang saya buat tadi. Oke, Bapak Ibu semuanya, udahlah di terakhir ya. Sebenarnya untuk prakarsa tadi saya tambahkan sedikit, bisa menggunakan inquiry asosiatif ya. Kemudian ataupun menggunakan metode Bagja, itu bisa kita. Ini saya mau saya tampilkan juga tentang metode Bagjanya, nggak cukup waktunya, hampir 1 jam lagi. Saya cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Sekian, mungkin belum terlalu maksimal, tapi mohon nanti setelah diskusi ini kita bisa merumuskan kembali visi kita di sekolah ini menjadi yang lebih baik lagi. Ya, seperti Bu Novia tadi, nanti ada tim perumusan, karena nggak segampang itu merubah visi, karena butuh tim perumusannya yang melakukannya nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk kegiatan pendampingan individu dari P2. Kemudian tentang visi dan prakarsa perubahan, saya sebagai calon guru penggerak, terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengikutinya dengan baik. Terima kasih juga sudah mengikutinya dengan aktif. Ya, kepada Pak Dwi, terima kasih sudah mendampingi dan memberi saran dan masukan. Bu Novia Sari juga sebagai warga guru sekolah, kemudian juga sebagai PP juga, walaupun PP-nya berbeda. Terima kasih dampingannya, masukannya terhadap saya supaya menjadi calon guru penggerak yang lebih baik lagi dan terus membuat perubahan di sekolah kita menjadi lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kusbintari. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Widit untuk menyampaikan ulasan ataupun mungkin saran serta masukan kepada CGP ya. Kami pada Pak Widit, kami silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat CGP kita. Ya, Pak, tolong dibuka yang prakarsa perubahan dari Bapak tadi. Nah. Ya, saya tadi jadi berpikir gini Bu, kalau seandainya yang diperdalam itu adalah prakarsa perubahan dari Bapak, tentu tadi akan lebih seru. Jadi ini loh visi sekolah,
gambarkan apakah sudah ini. Nah, saya punya gagasan nih, gagasan baru nih. Ini loh, saya tuh mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu memfasilitasi semua murid sesuai dengan karakteristik dan keunikan mereka, serta dapat memaksimalkan kelebihan mereka sehingga dapat menjadikan murid menjadi manusia merdeka yang berbudi luhur dan memiliki kompetensi baik. Itu adalah prakarsa perubahan yang dihadirkan, ditawarkan oleh Mas Gutari. Nah, padahal ketika dalam bimbingan, Bapak Ibu, saya melihat sebenarnya sudah banyak cerita-cerita sukses story ya. Oh, Bapak Gutari pernah menerapkan pembelajaran berbasis perbedaan di presentasi sosial, dan ada cerita menarik positif di situ. Nah, mengapa ini tidak diangkat menjadi sebuah budaya sekolah? Terus kalau kira-kira ini dirasa positif dan penting, yuk kita jadikan ini menjadi salah satu dari bagian visi sekolah. Terus tadi dalam cerita-cerita Pak Gus tadi sudah memulai dengan istilah membentuk kesepakatan kelas. Saya pikir hal yang baru, gagasan baru barangkali ya. Nah, dalam prosesnya Pak Gutari juga melihat bahwa bagaimana antusiasme siswa, ya, terus bagaimana setiap pribadi itu juga dilibatkan dalam membuat sebuah kesepakatan yang belajar keyakinan kelas. Nah, dan itu menarik. Nah, ketika itu sudah diberikan, mengapa ini tidak diangkat menjadi sebuah interpoint? Bapak Ibu, ternyata saya punya gagasan ketika kita melakukan kesepakatan kelas dan macam-macam, ternyata ada perubahan yang signifikan loh ya. Bisa nggak ini dijadikan sebuah dalam diskusi ini, bisa nggak ini kita angkat menjadi sebuah program sekolah, unggulan sekolah. Nah, terus tadi di ruang kolaborasi, benar saya ikut ya Bunda Pia ya, saya sering mengikuti di ruang kolaborasi itu. Pak Gutari mengambil topik itu nasi jambar bermuatan lokal. Nah, itu sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan, terus banyak sekali nilai-nilai positif yang dilaksanakan. Nah, ketika itu diangkat, ya, bisakah itu ditarik menjadi sebuah ide ataupun sebuah inspirasi ya, untuk itu dimunculkan menjadi kekerasan sekolah. Dan nanti kalau tadi ada pertanyaan, apa sih pembedaan antara sekolah SMP 3 saya sendiri dan SMP 1? SMP 1 menjunjung tinggi kearifan lokal. Jadi setiap momen-momen tertentu selalu ada pesta nasi jambar misalnya, apanya. Jadi prakarsa-prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Pak Gus Gutari, nah, bagaimana ini bisa bisa menguatkan dari visi yang sudah ada. Ya, jadi kegiatan-kegiatannya Pak Gus Gutari ini merupakan penguatan dari visi sekolahnya. Tadi itu ada berakhlak dan macam-macam, atau bisa juga menjadi sebuah rumusan inspirasi baru untuk kita bisa merubah ya visi-misi tertentu menjadi sebuah brand sekolah. Nah, harapannya tadi kalau seandainya Pak Gus Gutari memunculkan itu tentu akan menjadi lebih menarik ya. Oke. Oke, tapi tidak apa-apa, kita apresiasi. Akhir harapannya meskipun ini hanya diskusi ringan ya barangkali ya, harapannya ini menjadi sebuah catatan kecil manakala kita akan menyusun sebuah misi ini menjadi sebuah pertimbangan, menjadi sebuah masukan, dimana ini semuanya dari kita, untuk kita, dan untuk murid terutama, dimana kita harus itu kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Selebihnya tadi kembalikan ke moderator kita. Semangat Bapak Ibu. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gus Gutari yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya akan membacakan sebuah pantun walaupun ini hasil contekan ya Bapak Ibu. Saya jujur loh. Siang-siang makan sop. Sebenarnya enak bakso ya Bu ya. Sup dimasak Bu Joharia. Pak Gus Gutari memang good job. Betul Mami? Sukses memprakarsai visi sekolah.
kita akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.